Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Yulianti Santika akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan berita-berita seputar kota Cianjur yang kami rangkum dalam Warta Cianjur. Dan inilah berita pertama untuk Anda. Pelepasan siswa Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda, khususnya di kelompok B usia 6 hingga 7 tahun yang berada di bawah naungan Yayasan Mutiara Lestari, menggelar pelepasan para siswanya di alam terbuka, Selasa 18 Juni 2013. Acara pelepasan siswa kelompok B Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda tahun pelajaran 2012-2013 berlangsung di alam terbuka Taman Bunga Nusantara, diawali dengan pembacaan puisi dari salah seorang perwakilan siswa kelompok B. Sementara itu, secara berturut-turut sambutan disampaikan Ketua Bunda Parenting, Ketua Yayasan Mutiara Lestari, diakhiri sambutan pembina yayasan. Usai berakhirnya acara inti prosesi wisuda, berlanjut dengan acara hiburan dengan menampilkan kreativitas anak, diantaranya demonstrasi bacaan surat-surat pendek dan doa-doa harian hasil binaan para guru mereka yang turut disaksikan orang tua wali siswa. Acara yang bertemakan Arabian ini bertajuk 1001 Malam di Mutiara Bunda semakin meriah dengan penampilan gerak tari dan aneka lagu anak-anak. Tak hanya sampai di situ, seolah tak ingin melewatkan momen langka ini, keceriaan dan aktivitas anak-anak di atas panggung diabadikan oleh orang tua mereka sebagai bentuk kenang-kenangan. Sebagai Ketua Bunda Parenting, Yayu Rahayu terkesan dan merasa bersyukur atas perjalanan proses bermain dan belajar di Taman Kanak-Kanak Mutiara Bunda karena anak-anak mereka telah mengalami perkembangan yang positif. Ada kesan-kesan Bu pada selama melaksanakan pembelajaran anak Ibu? Kesannya banyak sekali. Ibu-ibu gurunya begitu telaten, begitu sabar mengurus anak-anak, sehingga anak-anak yang tadinya manja sekarang sudah bisa mandiri, anak yang tadinya nakal sekarang malah anak-anak sekarang bisa harus memperbaiki kita orang tuanya karena dia mendapatkan ilmu yang bagus dari cara dulu. Ya, ada ucapan selamat mungkin Bu kepada ya teman-teman kelas TKB ini Bu? Ya, Bunda ucapkan selamat kepada anak-anakku yang tercinta, semangat kalian untuk menambah ilmu di SD dan jadilah anak berguna untuk nusa dan bangsa umumnya, untuk keluarga kalian dan untuk diri kalian sendiri. Sementara itu, sebagai bentuk penghargaan kepada anak-anak didiknya, Ketua Yayasan berkesempatan menyerahkan trofi kepada semua siswa. yakni Jamiatus Syarifah, pembina Yayasan Mutiara Lestari berharap dukungan dari semua pihak terkait keberadaan Yayasan Mutiara Lestari yang mengelola playgroup dan kindergarten Mutiara Bunda. Ya pertama-tama saya ingin selalu mendapatkan dukungan, doa dan dari semua pihak untuk supaya saya tetap eksis, supaya saya tetap bersemangat mengembangkan sekolah ini, karena membuka sekolah itu tidak seperti membuka warung atau toko ya, tetap harus konsisten dalam menjalankannya baik suka maupun duka. Harapannya output Mutiara Bunda itu bisa diterima di sekolah favorit sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya, dan output dari Mutiara Bunda diharapkan bisa memenuhi kriteria sekolah-sekolah yang saat ini memang memberikan standar tertentu ya, kalau misalnya ke negeri harus bisa apa gitu, dan alhamdulillah sampai dengan tahun ini kita bisa memberikan standar tersebut, dan untuk selanjutnya juga saya mengharapkan ya untuk lebih akan ditingkatkan. Acara yang berakhir siang hari ini dilanjutkan dengan acara bebas untuk keluarga. Demikian IS melaporkan untuk TV Cianjur. Joni Indro yang dahulu dikenal sebagai penjahat kelas kakap dan keberadaannya selalu menjadi buruan aparat keamanan di Indonesia. Sejak memeluk Islam hingga kini ia aktif menjadi pendakwah. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami As-Sa'adah Kampung Rawi, Desa Mekarsari yang digelar Minggu 23 Juni 2013 menghadirkan penceramah mantan narapidana penjahat kelas wahid di Indonesia. Sebelum penyampaian tausiah, acara pun dimulai dengan tawasulan, dilanjutkan dengan sambutan dari tokoh masyarakat, perwakilan desa, dan panitia penyelenggara yang diikuti pembacaan ayat suci Al-Quran.
Sebagai acara inti, Joni Indro alias Umar Billah pun naik ke atas mimbar untuk menyampaikan tausiahnya di hadapan ratusan jamaah pemuda, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Pada penyampaian ceramahnya, Joni Indro atau sekarang dikenal dengan nama Islam Umar Billah ini membeberkan pengalaman hidup dari masa sulit dan bergaul dengan dunia kelam, hingga kini menjadi panutan dan inspirasi bagi masyarakat luas. Seusai menyampaikan tausiahnya, Joni Indro mengatakan bahwa teknik penyampaian ceramahnya dalam berbagai kesempatan selalu berbeda, disesuaikan dengan siapa yang menjadi mustamiknya. Melalui kegiatan dakwah ini, ia pun berharap dapat semakin mempererat ukhuwah Islamiyah melalui tauladan Rasulullah SAW. Bahasa-bahasa yang saya sampaikan di depan para narapidana, audien di tengah masyarakat berbeda, jadi saya sesuaikan apa selera mereka. Tapi pada inti dakwahnya saya tidak lepas dalam ukhuwah Islamiyah. Saya mempersatukan. Saya pengen para pemuda khususnya bersatu padu, bersemangat. Mungkin kalau boleh kita mengambil contoh Rasulullah SAW ya. Tapi di dalam sisi lain mungkin bisa ambil contoh Joni Indro. Joni Indro apa sih? Buktinya saya bisa kuliah sekarang di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, baru semester 5. Jadi yang dulunya saya jadi penjahat, sekarang punya nilai tambah menjadi baik. Terutama ketika saya dari agama lain masuk Islam. Di dalam Islam ini betul-betul memotivasi saya, memberikan semangat saya bagaimana menjalankan agama yang betul, akur sama saudara, akur dengan tetangga, memberikan karya sumbangsi buat nusa dan bangsa dalam agama Islam. Ya. Jadi, ngomong-ngomong sudah berapa lama Anda melakukan kegiatan dakwah ini? Semenjak saya masuk Islam tahun 1991 dan ketika itu saya baru masuk Muslim. Dan ketika itu juga seizin Allah saya mulai dipanggil orang untuk berbicara. Yang mengajak saya berdakwah pertama itu Bapak Kiai Haji Zainuddin Jet. Untuk keberkahan menjelang bulan Ramadan, di akhir acara pun ditutup dengan doa. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Penanganan bencana alam dengan paradigma lama, yaitu baru bertindak saat bencana, kini harus dirubah dengan paradigma baru, yaitu antisipasi. Demikian antara lain dikemukakan oleh Kepala BPBD Kabupaten Cianjur kepada TV Cianjur, Rabu 26 Juni 2013, di sela-sela pembukaan forum diskusi rencana penanganan bencana daerah di Gedung Bapeda Kabupaten Cianjur. Asep ASSH, Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, membuka acara forum diskusi tentang rencana penanganan bencana alam daerah. Kegiatan diskusi tersebut berlangsung di Gedung Bapeda Kabupaten Cianjur, diikuti oleh hampir seluruh dinas dan OPD terkait, serta beberapa LSM yang berkiprah dan terkait dengan masalah bencana. Menurut Asep, Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, bahwa kegiatan ini merupakan antisipasi atas bencana daerah yang mungkin terjadi di Kabupaten Cianjur. Diharapkan masyarakat Kabupaten Cianjur sudah dapat mengenal dan menangani bencana yang mungkin nanti terjadi. Kegiatan diskusi ini nantinya juga akan melahirkan dokumen rencana penanggulangan bencana alam Kabupaten Cianjur (RPBD). Oleh karenanya, beberapa angket kuesioner sebagai bahan data di lapangan secara akurat menjadi masukan dalam pembuatan RPBD. Diskusi ini dalam rangka pembuatan rencana penanggulangan bencana daerah Kabupaten Cianjur yang sedang kita selesaikan, dan saat ini kita baru di tahap untuk masuk ke bab 3. Alhamdulillah untuk bab 1, bab 2 kita sudah selesaikan dan kita masuk ke bab 3, dan di bab 3 ini kita mulai sudah dari 3 minggu ke belakang dengan pembuatan atau penyebaran kuesioner yang disampaikan kepada responden yang ada di 312 desa di Kabupaten Cianjur. Kemudian hari ini penyebaran kuesioner atau pengisian kuesioner di tingkat kabupaten dan dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi ini diharapkan menjadi masukan kepada tim yang kita bentuk dengan keputusan bupati untuk pembuatan rencana penanggulangan bencana daerah Kabupaten Cianjur
depan. Kegiatan ini difasilitasi oleh sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (IOM) yang menangani masalah bencana alam, sementara sebagai donatur adalah negara Australia. Hal ini dijelaskan oleh Teku, salah seorang petugas IOM yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Meskipun saat ditanya tentang kenapa Cianjur menjadi sangat menarik bagi IOM, Teku hanya menjawab bahwa hal itu adalah kewenangan IOM Jawa Barat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini apa, Pak? Jadi yang untuk hari ini itu merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data berupa profesional yang diberikan kepada anak untuk dijawab, yang nantinya profesional ini akan dijadikan satu dengan data survei yang dilaksanakan di desa. Jadi ini merupakan yang tingkat kabupaten. Data itu nanti akan diproses, diolah, dan dianalisa menjadi data kerentanan dan kapasitas kabupaten yang itu akan dituangkan ke dalam Kenapa Cianjur menarik, Pak? Itu semuanya berpulang kepada wilayah Jawa Barat. Kegiatan diskusi tentang bencana alam daerah Kabupaten Cianjur ini berlangsung 1 hari dengan harapan dapat menghasilkan masukan bagi dokumen rencana penanganan bencana alam daerah Kabupaten Cianjur. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, Senin 24 Juni 2013 lalu, ribuan warga desa Ciender mendatangi Balai Desa Ciender untuk melakukan pemilihan kepala desanya untuk masa bakti 2013-2019. Inilah pelaksanaan pemilihan kepala desa Ciender untuk masa bakti 2013-2019. Ribuan warga desa Ciender berbondong-bondong datangi Balai Desa Ciender untuk menyalurkan hak pilihnya. Sementara itu ketiga calon kepala desa yaitu nomor urut 1 Dudun Abdul Mukti, nomor urut 2 Yunus Litfi, dan nomor urut 3 Asep Zainal sebagai incumbent dalam pemilihan kepala desa Ciender ini duduk berdampingan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa Ciender untuk masa bakti 2013-2019 ini dimulai dari jam 7 dan ditutup pada jam 13 hingga penghitungan suara. Sementara antusias warga untuk melakukan pemilihan kepala desa ini sekitar 65%. Hasil dari penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia penyelenggara, nomor urut 1 Dudun Abdul Mukti meraup suara sebanyak 506, nomor urut 2 Yunus Lutfi yang menggunakan meraup suara sebanyak 130, dan nomor urut 3 Asep Zainal sebagai incumbent meraup suara sebanyak 989 dan suara tidak sah sebanyak 52. Hasil dari rekapitulasi penghitungan suara pemilihan kepala desa Ciender ini ditetapkan calon nomor urut 3 Asep Zainal sebagai kepala desa Ciender terpilih untuk masa bakti 2013-2019. Agus Isa, Ketua Panitia Penyelenggara menuturkan bahwa jumlah hak pilih dalam pemilihan kepala desa ini sebanyak 2.334, sementara yang melakukan hak pilih sekitar 65%. Ia berharap agar calon kepala desa terpilih ini dapat menjadi pemimpin amanah, bisa mengayomi kehendak dan aspirasi masyarakat. Pilkades di desa Ciender ini Pak, berapa orang yang menjadi hak pilih ini Pak? 2.534 suara hak pilih di Pilkades Ciender. Sementara yang hadir berapa persen Pak? Kurang lebih 65% yang hadir. Terus mungkin Pak harapan Pak untuk kepala desa yang terpilih gimana nih Pak? Harapan kita karena ini menjadi amanah, menjadi pemimpin yang berhak pilih. Apa yang menjadi kehendak dan aspirasi masyarakat dilaksanakan. Tentunya masyarakat Ciender lebih baik, lebih sejahtera, lebih maju, dan paling tidak mengurangi kemiskinan. Yang lebih terutama tidak korupsi, itu aja. Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala desa ini diharapkan dapat melahirkan kepala desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. SDN Sindang Asih, Kecamatan Karangtengah, Selasa 18 Juni 2013 menggelar resepsi pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas dengan menghadirkan berbagai jenis kesenian hasil kreasi siswa yang berlangsung di halaman sekolah tersebut. Resepsi pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas SDN Sindang Asih Kecamatan Karangtengah yang berlangsung Selasa 18 Juni 2013 di halaman sekolah tersebut diawali dengan sambutan panitia dan pelepasan beberapa ekor burung merpati ke udara sebagai simbol pelepasan siswa kelas 6.
Siswa-siswi kelas 6 yang akan dilepas tampak dengan pakaian khas adat Sunda, berpose di atas panggung kehormatan, disaksikan para guru dan orang tua wali mereka. Hasil kreasi siswa satu persatu ditampilkan, baik tarian solo maupun penampilan paduan suara SDN Sindang Asih. Sementara itu di bagian depan panggung, tampak ratusan penonton antusias menyaksikan aneka kesenian yang disajikan. Tak hanya sekedar penampilan tarian modern, dalam upaya melestarikan budaya asli Sunda, panitia pun mempersembahkan seni rampak gendang dan hiburan calung. Rahmat Sobandi, panitia resepsi pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas ini, merasa bangga dengan capaian prestasi anak didiknya. Rahmat mengakui keberhasilan dan kelancaran berlangsungnya acara tidak lepas adanya kerjasama yang baik dari semua pihak. Pelaksanaan kegiatan resepsi pelepasan siswa kelas 6 serta kenaikan kelas dari 1 sampai kelas 5 sukses dipenuhi dengan kegairahan anak-anak yang begitu ceria, begitu gembira, serta orang-orang tua siswa juga ikut menikmati semua kegiatan-kegiatan yang kami suguhkan. Kami sebagai panitia merasa bangga dan merasa terharu terhadap kegiatan ini, dan dalam hal ini pula kami tidak lepas dari dukungan serta kerjasama semua pihak, terutama rekan-rekan panitia dan juga dukungan baik secara moral maupun material dari semua orang tua siswa yang ada di SD Sindang Asih. Sebagai kepala sekolah, Mas Run mewanti-wanti kepada siswa-siswi kelas 6 yang akan segera dilepasnya, dengan harapan terus meningkatkan prestasi dan berbagai hal positif lainnya. Sebagai kepala sekolah, mungkin untuk ke depan, untuk tahun ajaran yang baru, yang diharapkan akan lebih meningkat dalam segala hal, terutama dalam akademik bagi anak-anak, apalagi setelah menyongsong kurikulum 2013. Mungkin langkah pertama yang untuk peningkatan mutu guru itu sendiri, yang kedua meningkatkan prestasi siswa. Tercatat dari siswa kelas 6 yang dilepas, sebagian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian Iman Soleman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Yulianti Santika beserta kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Silakan kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.